Kenapa orang kok bisa puasa datang dan pergi tidak membawa pengaruh? Ada sebabnya. Ada sebabnya. Apa sebabnya? Ini kita lihat di sabda Rasulullah ketika berdialog dengan malaikat Jibril. Ya Muhammad, labbaik Jibril, aminkan doa yang kau bawa ini. Kalau Jibril yang doa, yang aminkan Rasulullah, apa kira-kira dampaknya? Pasti makbul, Pak. Doa pertama, ya Allah, jangan kau terima amalia Ramadannya. Siapa? Anak yang durhaka kepada orang tuanya. Anak durhaka kepada orang tuanya walaupun jidatnya hitam. Banyak tuh kan sekarang jidat hitam tuh. Entah karena sujud atau karena digosok di karpet. Pokoknya jidat hitam. Alasannya kenapa? Asari sujud. Cilaka kalau agama ini tidak ngaji, Pak. Akhirnya kita letterlek. Apa bunyi Quran itu yang kita lihat tafsirnya, lihat asbabul wurudnya. Tak seorang pun sahabat termasuk Rasulullah yang hitam jidatnya. Kok tiba-tiba ada umatnya? Sholatnya macam ayam makan beras, kok jidatnya bisa hitam? Rupanya digosok pakai getah nangka. Memanglah hitam. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan terima pahala Ramadannya anak yang durhaka kepada. Mungkin selama ini puasa kita seperti genangan air di atas daun keladi. Memanglah dia tergenang tapi tak meninggalkan bekas. Apabila tersentuh dahannya bergoyang, air pun tercurah tumpah tak sisa. Ramadan dan pergi tidak ngaruh. Kenapa? Ada dosa kepada orang tua. Di zaman Rasulullah ada sahabat yang hidup sejaman dengan Nabi tapi tak jumpa dengan Nabi. Siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Itu satu zaman dengan Nabi. Umurnya lebih panjang dari umurnya Nabi. Satu hari Rasulullah panggil Umar dan Sayyidina Ali. Sini kau berdua. Apa ya Rasulullah? Sepeninggalanku nanti cari orang yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia ada di Yaman tuh. Ditunjukkan tempatnya sama Rasulullah SAW. Cari dia. Untuk apa ya Rasul? Sampaikan salam kepadanya dari aku. Rasul titip salam kepada Uwais Al-Qarni. Yang kedua, minta sama dia untuk berdoa kepada Allah demi kebaikan kalian berdua. Kaget sahabat. Istimewa sekali orang ini di hadapan Rasul. Disuruh sampaikan salam dan disuruh berdoa untuk Umar dan Sayyidina Ali. Allahu Karim. Siapa ini orang? Penasaran sahabat. Ditunggulah di zaman Khalifah Abu Bakar, ditunggu tak datang. Di zaman Khalifah Umar barulah dia datang. Dicegat orang jemaah haji itu. Ditanya, ada Uwais, ada Uwais, ada Uwais. Ada yang ngasih tahu? Ada, dia ada lagi gembala kambing. Sengaja kami bawa untuk menjaga gembalaan jemaah haji. Waktu itu kalau orang berhaji bawa gembala kambing untuk sebagai bekal perjalanan. Ada yang jaga namanya Uwais. Tanya-tanya, lihat-lihat. Nih Uwais, tak ada gembala kambing kecuali dia nih. Bajunya compang-camping, lusuh, tak terkenal di dunia. Jangankan jadi wali kota, jadi RT aja nggak pantas, Pak. Uwais di dunia nggak ada yang tahu. Andai kata Rasul tak kasih tahu, ini dua sahabat dan semua manusia tidak tahu siapa Uwais Al-Qarni. Tapi di langit namanya populer. Sampai-sampai Rasul bilang begitu. Salam kepadanya, minta dia doa untuk kebaikan kalian. Dialoglah. Uwais, jujur, kenapa baru datang? Uwais diam aja. Memang kenapa? Rasulullah sudah tiada. Nangis Uwais Al-Qarni. Rindunya yang terpendam sekian lama kepada Rasulullah tertahan. Tak bisa dia penuhi. Aku bukan tak rindu kepada Rasul, kata Uwais. Lalu kenapa? Setiap aku ingin menjumpai Rasulullah SAW, aku jadi ingat ibuku. Kenapa dengan ibumu? Dia mau ke toilet harus digendong, dia mau wudu harus digendong, dia kalau mau sholat harus dipapah dia. Aku pendam rinduku kepada Rasulullah SAW untuk melayani ibu yang telah melahirkan aku. Tetesan keringatnya, tetesan darahnya ketika melahirkan, satu tarikan nafas tak bisa kubayar walaupun dengan emas seberat dunia ini. Berapa kali ibu kita narik nafas waktu melahirkan kita? Bukan cuma sekali, berkali-kali. Kalau sedetik itu bisa melahirkan, kalau sempat kita sangkut seminggu di situ, Pak. Asal ngeden ibu kita, kita lari masuk. Ngeden dia, lari kita masuk. Ini kan anak kurang ajar, ini dari rahim sudah kurang ajar.
Begitu bro lahir tambah jadi. Ya, ibunya lagi wirid, lagi zikir, doa, ingin sholat tahajud, gagal tahajudnya karena dia nangis. Ibunya lagi makan, dia nasi disuap, aroma lain yang masuk di hidung. Allahu Akbar. Itulah kata Uwais Al-Qarni. Aku tak bisa ketemu dengan Rasulullah. Oh, barulah sahabat dua ini tahu ini rupanya keistimewaannya, sehingga Rasul kirim salam kepadanya dan mereka berdoa, dan dia berdoa untuk kebaikan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Dua. Ada sahabat Nabi namanya Al-Qamah. Sampai sekarang ngetop namanya. Kalau orang mau mati itu koma namanya. Saya waktu masuk rumah sakit ini kena gerinda 32 jahitan. Rumah sakit Elizabeth, darah entah berapa liter. Karena dari rumah jam 9, jam 10 baru rumah sakit, oper lagi ke Elizabeth sana. Di sebelah bangsal saya itu ada pasien lain. Pas di sebelah saya. Apa yang terjadi dengan pasien itu? Ada suara Pak, saya dengar. Tininit, tininit, tininit. Inilah rupanya yang namanya koma itu. Koma. Kata dokter, Pak, Bapak dirawat inap atau pulang? Saya bilang, saya pulang ah. Kenapa Pak? Kan masih parah. Biar aku tak tenang kalau di sini. Kenapa Pak? Itu ada bunyi-bunyi itu. Berarti kan malaikat Israel ada di situ. Sisip nasib kurang baik pindah ke sini, kena saya pulang aja. Ini candanya Pak begitu. Nah, koma, Al-Qamah Pak namanya. Siapa Al-Qamah? Sahabat Nabi. Sering makan sama Nabi, bercengkerama, berjuang, berjihad sama Nabi, ibadah jamaah makmum. Al-Qamah di belakang Nabi. Ketika mau sakaratul maut Pak, Al-Qamah tak bisa mengucapkan sesuai dengan syariah, padahal dia sahabat Nabi. Dituntun di Al-Qamah, qala la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah fi akhirih dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah di ujung hidupnya masuk surga tanpa hisab. La ilaha illallah. Ya, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah wa la taj'alna bisu'il khatimah. Tidak bisa Al-Qamah, matanya melotot, bibirnya menganga, lalu lidahnya terjulur. Rasul curiga, wah ini ada tak beres. Coba sahabat cari mamanya. Jumpa mamanya. Dipanggil, "Bu, sini, lihat ini." Kenal. Macam-macam kenal tidak aku sama orang ini. Nah, ibunya gitu. "Bu, akui saja ini anak ibu bukan? Anak saya dulu." Nah, anak saya dulu. Jadi sekarang bukan anak ibu. Sekarang juga sebetulnya masih anak saya, tapi sakit hatiku karenanya. "Bu, dia sedang sekarat. Maafkan sajalah dosanya, salahnya." Enggak. Ini Rasul yang minta. "Ibu kalau tidak mau maafkan dia, saya khawatir dia su'ul khotimah." Biar saja ya Rasul. Biar tahu rasa dia bagaimana sakitnya hati seorang ibu yang tersakiti karena kelakuannya. Padahal dosanya cuma sedikit. Dia belikan kain istrinya, ibunya enggak. Cemburu ibunya. Sakit hatinya. Al-Qamah tak obati sakit hatinya. Mau mati, susah betul matinya Pak. Ibu tak mau maafkan, tak mau. Ku bakar dia, kata Nabi. Bakar aja ya Rasul. "Bu, daripada dia dibakar di akhirat, mending aku bakar aja sekarang." Bakar aja. Siapa takut? Astagfirullah. Emaknya Al-Qamah. Dikira Rasul main-main Pak. Suruh sahabat kumpulkan kayu, dinyalakan, biru apinya. Ayo sama-sama kita lempar Al-Qamah dalam api. Depan ibunya Pak. Hitung 1. Begitu mau 3 angkanya, teriak ibunya Al-Qamah, "Jangan ya Rasul." Kenapa Bu? Al-Qamah ini jangankan api, korek api dia jadi lari. Jadi bagaimana ibu? "Saya maafkanlah dosa anak saya namanya Al-Qamah." Ringan lisan Al-Qamah, la ilaha illallah. Jangan terima amalia Ramadannya anak yang durhaka kepada ibu bapaknya.